Selamat siang para pemirsa yang baik. Tentu pertama kali saya sampaikan salam cempala. Para pemirsa, pada bulan Mei ini paling sedikit ada dua peristiwa penting yang dialami negara kita. Pertama, kira-kira 20 hari yang lalu terjadi, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Dan besok pagi kita akan bukan memperingati kemerdekaan Timor Leste pasti ya. Kita akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang pada waktu itu mendirikan Budi Utomo. Para pemirsa, saya tidak berkehendak untuk mendiskusikan di sini kapan Budi Utomo lahir. Ada yang mengatakan tanggal 17 Mei, tapi juga ada yang mengatakan tanggal 20 Mei. Tidak menjadi soal. Yang penting buat kami adalah bagaimana cita-cita para pendiri Budi Utomo pada waktu itu. Para pemirsa, kalau kita bicara mengenai masalah Budi Utomo, kita juga besok memperingati Hari Kebangkitan Nasional, disingkat dengan Hartibnas. Jangan tersenyum dan jangan diplesetkan itu kepanjangan Hartibnas, nanti kita bisa confuse karenanya. Oleh karena itu, mari kita bicara mengenai masalah apa itu namanya kebangkitan nasional. Cita-cita Sutomo jelas pada waktu itu. Selama hidupnya dia kira-kira pernah berpesan di dalam bahasa yang agak apa itu bebas, kira-kira begini. Saudara-saudaraku kaum intelektual, terus lebih ditujukan kepada para kaum intelektual, bekerjalah sekeras-kerasnya tanpa banyak bicara, fakta non-verbal. Jadi sejak dulu pun Dr. Sutomo sudah mengatakan kaum intelektual bekerjalah sekeras-kerasnya, tapi jangan banyak bicara. Komentar saya kalau saya lihat begini, beberapa hari yang lalu itu kan ada pengadilan Pak Bartanjung. Nah, ada seorang jaksa dan seorang pengacara yang bicaranya banyaknya bukan main, tidak mapan lagi. Bung Karno akan jengkel kalau melihat seperti itu. Kelanjutan daripada Dr. Sutomo mengatakan sebagai berikut. Bila saudara-saudaraku telah memang banyak bekerja, tetapi bekerja itu bukan untuk Anda sendiri, ternyata hanya untuk Anda sendiri. Banyak bekerja, tapi hanya untuk Anda sendiri. Bung Tomo mengatakan kata-kata yang keras. Kalau Anda demikian, Anda akan mendapat titel. Istilahnya titel. Titel pertama adalah bukan manusia. Luar biasa. Yang kedua, dan apabila itu kamu lanjutkan, maka kamu akan hancur dan lebur karenanya. Ini buta-buta galak. Baik, terima kasih kawan-kawan. Para pemirsa, tema kita siang hari ini adalah relevansi cerita Kedaton Gajah Oyo dengan Hari Kebangkitan Nasional kita. Acara ini tentu terjadi karena kerjasama antara Televisi Republik Indonesia dengan Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia yang disingkat dengan Jenawangi, yang pasti didukung oleh PT Bogasari, sebuah perusahaan yang bergerak untuk memproduksi tepung terigu. Dan PT Bogasari besar bukan karena apa-apa, tapi karena senantiasa dia mengikuti petuah nenek moyang kita yang mengatakan ojo gumunan, artinya jangan mudah gumun gitu ya. Seperti halnya akhir-akhir ini kalau kita melihat umpamanya sekarang ada langka akan pupuk, tapi langka akan pupuk dianggap sudah selesai ketika dijawab, oh kelangkaan akan pupuk itu karena kesalahan distribusi. Dengan demikian para petani tidak mendapatkan pupuk yang diinginkannya. Terus kalau begitu berita mengenai kelangkaan pupuk tidak ada. Loh kok kayak gitu. Tapi tidak boleh gumun, tidak boleh heran. Silakan PT Bogasari bekerja untuk uang cilik dan semuanya akan beres.
Para pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, silahkan tekan 5745261 untuk wilayah Jabodetabek, dan di luar Jabodetabek silahkan tekan 02157452 dan 62. Dan jangan lupa, pada penghujung acara ini kita akan selenggarakan kuis, hadiahnya luar biasa. Dan untuk itu semuanya, sebelumnya kami mempersilahkan ke Daton Gajah Hoyo. Aduh yai karawane mrene tinemune Kakang Mbok mapan ana ing kene. Iya Yayi, yawet pitulungane penemban Palasara ilang panandang kang tak sandang Yayi. Lah banjur bayi iki sapa? Ya iki wae katresnanku kawan penemban Palasara. Sawise aku ginarwa panjenengane, banjur peputra kakung ya cabang bayi iki. Lah dalah. Lah kok kaya ngono kowe Kakang Mbok? Ing atase budal saka Wirata ki nindakake tapa ngrame. Tinemune Kakang Mbok malah golek bojo, malah wis anak-anak barang. Apa kaya ngono kuwi ora ngisini sinit ing atase putra Nata Agung negara Wirata dirabi karo wong kleyang kabur kanginan Durgandana napa kuwi? Wonten dawuh Rama. Sapa pawongan kuwi sapa? Menika penemban Palasara garwanipun Kakang Mbok Durgandini. Bojo. Inggih sinuwun.
kula pun Palasara putranipun Begawan Sakri saking Ukir Tawu. Inggih kula ingkang mengku Yayi Durgandini malah samangke sampun peputra. Inggih wayah paduka pun abiyasa. Aja lir menetop. Cocokan mawingo wis. Parap lantang kowe. Anggep apa? Apa kowe ora ngerti yen to Durgandini mono putra agung Nata Wirata? Yo aku iki Prabu Basukeswara. Lah kok kowe lantang wani ngepek bojo tanpa palilah ingsun. Apa kowe ora ngrumangsani yen to kowe kuwi mung wong saudon saurupan? Kowe mung saudon saurupan, wong pitak petaraan, kedimbal 17. Lah kok umawani ngepek bojo anak ratu, anggemu apa? Moko menungso mono yen kepengin moyo uripe kudu sangu 3 perkara: harta, wirya lan wasis. Harta kuwi bondo donya, wirya kuwi derajat pangkat, wasis kuwi kepinteran. Mongko siji wae ora ana sing kok sandang. Lah kok kowe lantang banget. Eling-eling kowe menungso sing ora tata. Mula ora mokal yen anakmu dadi ireng kaya ngono. Oh, anakku ngger. Apa ger Palasara teko jeneng kita manjing wana. Inggih pukulun labet lelampaning keng kula sandang. Wekdal mangke sampun dados patembayaning manah kula. Kula kepengin mujudaken setunggaling negari ingkang tentrem rahayu lan para kawulanipun saged mudindak ing elmi saha kajen kineringang sesamining agesang. Palatala. Tiwas kebeneran, Ger. Ora ta saka papan kene ana wewengkon kang aran Gajahhoya. Ing kono ana ratuning gajah kang aran Prabu Limanraja kang demenang kara murka. Yen sira bisa ngasolake yudane Prabu Limanraja, yektine sira bakal ngluwari panandhanging para kawula, Ger. Nyuwun pamit pukulun. Palasara saka pertapan Ukir Tawu, Prabu Limanraja sirepen nggonmu ngumbar angkara murka, sramakna uripmu sawutuwe kanggo mulyaning bebrat. Weh lah tambuh raidep. Prabu Limanraja. Waduh Raden, aku kapok Raden, aku luarono, aku nglenggana kabeh keluputanku.
malah wiwit dina iki negara lan wewengkon Gajahaya ndak pasrahake marang jeneng sira Raden. Buliman Raja, wektu dina samengko jeneng sira wis nglenggana kabeh keluputanmu. Ya sangka tulusing niatmu, mula ayo dina iki ndak ajak nyuwuning ngersaning Gusti Kang Maha Agung. Muga-muga kabeh bisa dumadi kanthi sak mestine. Lan kabeh para kawula ing Gajahaya gandeng panjenengan wis salin wujud dadi menungsa lumrah dina iki ayu. Dak derekake bebarengan amangun kedaton Gajahaya supaya bisa mujudake negara kang tentrem rahayu, gemah ripah loh jinawi lan kajen kineringan. Aja nganti kasor kelawan negara Wirata. Para pemirsa, itu tadi cerita kedaton Gajahaya. Pasti ada beberapa di antara Anda yang bertanya, loh Gajahaya itu kan Astina. Astina itu kan yang mendirikan adalah Prabu Hastimurti gitu ya. Ya memang ada dua versi. Yang pertama kalau Mahabharata memang Astina itu didirikan oleh Prabu Hasti atau Hastimurti. Tapi yang kita ambil tadi itu adalah versi pedalangan, di mana yang mendirikan Astina yang awalnya dinamanya Gajahaya atau Liman Benawi oleh Begawan Poloso. Baik, kita tidak akan perbincangkan mengenai masalah itu. Yang akan kita perbincangkan adalah apa kaitannya kedaton Gajahaya itu dengan Hari Kebangkitan Nasional. Para pemirsa, di studio telah hadir dua orang pakar yang akan membahas mengenai masalah ini. Yang pertama saya akan tentu Pak Sulastomo. Selamat siang Pak Sulastomo. Kita sudah dua kali kita ketemu ya. Kita ngomong-ngomong perkara wayang aja. Mensing ribut ya ribut. Kita seneng-seneng wayangan saja, kira-kira gitu. Pak Sulastomo, saya pengen tahu ini dari Gerakan Jalan Lurus. Besok pagi itu, besok sore ya, saya mendapat undangan dari Pak Sulastomo itu, katanya akan memperingati ulang tahun Gerakan Jalan Lurus yang pertama kali. Iya. Ceritakan sedikit ya. Iya betul. Jadi memang Gerakan Jalan Lurus ini dideklarasikan setahun yang lalu. Dan memang bukan suatu kebetulan mengambil momentum Hari Kebangkitan Nasional. Jadi Sulastomo di studio ya. Sama dengan saya gitu. 20 Mei tahun 98. Nah, besok pagi akan diperingati. Saya kalau enggak dulu temanya itu memadukan langkah membangun Indonesia masa depan. Iya, memang kita mengambil tema itu. Yaitu memadukan langkah membangun Indonesia masa depan. Mungkin perlu ditanyakan ya kenapa gitu. Oke, kalau begitu nanti kita akan diskusi lagi. Itu akan berlangsung besok malam. Yang penting sore ya di Bidakara ya. Oke, terima kasih. Para pemirsa, ini yang kedua ini Pak Harican Silalahi. Namanya Silalahi, tetapi saya berani bertaruh Anda perkara wayang dia tahu. Maka itu sebelumnya ya. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang. Pak Hari ini dari CSIS, Center for Strategic and International Study. Beliau adalah pengamat politik baik nasional maupun internasional. Anda semuanya tahu. Maka tadi saya ulangi, sebaiknya memang Pak Hari menjadi narasumber, jangan menjadi moderator. Kalau jadi moderator nanti tanyanya macam-macam nanti malah semua. Oke, di sini aja Pak Hari. Pak Hari, saya kepingin tahu mengenai masalah
cerita wayang tadi, panjenengan tadi mengamati walaupun hanya sekitar 9-10 menit gitu ya, mengenai cerita Kedaton Liman Benawi atau Gajah Hoyo. Apa yang panjenengan tangkap dari cerita tadi? Mas Darko mengambil pelajaran dari pewayangan ya, yang baiknya di sini bahwa seorang yang nonton wayang itu mempunyai kemerdekaan untuk menginterpretasi dan memetik nilai-nilai dan cerita-cerita yang dapat ditangkapnya. Oleh karena itu biasanya wayang-wayang yang dulu sekarang sudah jarang, setelah selesai pagelaran dipertontonkan golek kencono. Oh ya betul ya. Artinya penonton itu diminta golei, mencari kencana, mencari nilai yang ada di situ, di wayang itu, ya. Menggunakan privilege ini perkenankanlah saya sedikit menangkap cerita tadi sebagai berikut. Terus Polosoro mempunyai hasrat untuk mendirikan suatu negara yang pluralis, yang bebas dari diskriminasi, bahkan tadi secara dramatis dikemukakan pada waktu ayah mertuanya Basukesworo tadi menghina cucunya Abioso yang hitam kulitnya. Tanpa ragu-ragu beliau menangisi, merangkul dan pergi, dibawa pergi untuk mencari tempat yang lebih tepat untuk kita hidup bersama tanpa membedakan warna kulit dan lain-lain diskriminasi. Dan yang penting lagi, petunjuk dari Dewata menunjukkan bahwa negara yang akan dibangun itu harus negara yang egaliter, negara yang menyamakan rakyatnya dan harus membungkas, meniadakan orang-orang yang deksuro, yang seperti Gajah Hoyo, yang menahan rakyatnya, yang menghina rakyatnya, meniadakan hak asasi rakyatnya. Setelah ini semua dapat diatasi dan orang itu menjadi tobat, maka kemanusiaan itu dipulihkan martabatnya lagi menjadi manusia. Oh ya berarti lalu menjadi manusia lagi, dimenungsakan lagi. Karena akhirnya martabat manusia ini yang tertinggi dari titah Tuhan yang ada, dan itu yang harus dipelihara. Sebab kalau masih dijajah, masih harus diperbudak, dia belum lengkap, dia belum bermartabat. Ini tangkapan saya. Jadi memang kalau saya boleh, memang yang akan didirikan Polosoro itu memang negara plural gitu yang egaliter, yang tidak membedakan warna kulit, yang bahkan tadi dia amat sakit ketika di apa itu namanya, kamu ini kaum rendahan gitu. Baik, terima kasih. Ganti kepada Pak Suwastomo sekarang. Ini cerita wayang gitu ya. Kita agak mendunia sedikit, tetapi itu masa lalu, Pak. Masa lalu. Cerita cita-cita Polosoro yang tadi kencononya mulai disampaikan oleh Pak Harijan gitu ya. Kencononya disampaikan. Lalu kalau kita mendunia, walaupun itu tahun 1908 gitu, kira-kira hampir ya 100 tahun yang lalu gitu ya. Sebenarnya relevansinya apa? Cerita Polosoro ini dengan Dr. Sutomo yang kok sampai mendirikan Budi Utomo, monggo Pak. Iya. Kalau kita amati, kita pelajari apa yang dilakukan oleh Dr. Sutomo tahun 98 itu, beliau adalah seorang intelektual gitu, dan tentunya gerakannya juga sesuai dengan keintelektualannya itu. Jadi tadi Mas Darko sudah menyampaikan seorang intelektual yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, itu oleh
Dr. Sutomo dikatakan itu bukan manusia. Bukan manusia. Kadang-kadang kejem ya. Tapi itu yang terjadi. Jadi itu sudah diucapkan oleh seorang Dr. Sutomo tahun entah berapa tahun yang lalu. Tahun 24 tahun. Iya, itu gitu. Nah, artinya apa? Seorang cendekiawan itu harus peduli. Ya, peduli terhadap lingkungannya yang masih belum baik, waktu itu masih belum merdeka, ya. Dengan keintelektualannya itulah mereka itu mendidik rakyat supaya ada kesadaran untuk merdeka, dan merdeka itu artinya adalah suatu mendirikan negara yang seperti tadi itu, gitu, yaitu negara yang adil, makmur, pluralis dan sebagainya, itu kemahrifah gitu, dapat ridho dari Allah gitu ya. Nah itu kira-kira adalah demikian saya kira relevansinya gitu. Pak, saya ingin sipir sedikit masih dengan Pak Suwastomo. Saya kepingin quote gitu ya, quote pernyataan dari Dr. Sutomo ketika dia keliling dunia, persis dia disenggah di Tokyo. Dia ketemu dengan seorang wartawan Filipina namanya Salvador Lopez. Salvador Lopez. Pada waktu makan bersama, dia mengatakan kira-kira seperti ini. Ketika ditanyai mengenai gerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh Dr. Sutomo dengan budi utamanya, Dr. Sutomo mengatakan seperti ini: kami harus menghargai apa itu kemerdekaan sebelum kami mencita-citakan kemerdekaan itu sendiri. Luar biasa. Yang kedua, dia membuat statement, bilang besok kami merdeka, tetapi apa gunanya kemerdekaan tersebut apabila kami tidak berada di dalam posisi mampu memanfaatkan kemerdekaan tersebut bagi kesejahteraan rakyat. Dr. Sutomo mengatakan begini, Pak, ini. Jadi kemerdekaan itu bukan tujuan, rupa-rupanya, tapi tujuannya itu adalah kesejahteraan rakyat, gitu ya. Pendapat Anda bagaimana? Ya, sebenarnya itu kan suatu pendapat yang sudah kita pahami semua sebagai kebenaran ya. Bung Karno juga mengatakan kemerdekaan itu kan sebagai jembatan. Di pembukaan udah juga udah begitu. Jadi jembatan ke arah mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan itu apa? Mensejahterakan rakyat, masyarakat yang adil, makmur, dan dalam dunia yang modern tentu juga harus demokratis gitu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Dr. Sutomo beberapa tahun yang lalu ya, kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Karno, ya itu saya kira sangat relevan dengan keadaan sekarang. Termasuk relevan sekarang, Pak, ya. Termasuk relevan sekarang untuk kemerdekaan gitu ya. Termasuk sekarang di mana kita dalam krisis, ya, kita harus bisa membawa suatu amanah bagaimana kita keluar dari krisis dan memakmurkan rakyat, mensejahterakan dan lain sebagainya itu. Terima kasih. Jadi ini mulai jelas. Kadang-kadang kan kita konfus, saking senengnya dengan kemerdekaan disamakan dengan kebebasan, lalu kemerdekaan ya untuk kemerdekaan, kebebasan ya ternyata enggak. Kalau enggak kita dosa. Itu dosa. Lalu dimaki tadi itu kamu bukan manusia. Dicap bukan manusia. Mendapat titel bukan manusia. Pak Ari, saya kepengen balik lagi. Tadi itu masa lalu 1908 gitu ya. Sekarang tahun 2002. Saya mau kita sudah repot menjadikan tanggal 20 Mei itu adalah hari kebangkitan nasional, gitu ya. Itu lalu reinterpretasi dari 1908 ke 2002 itu sebenarnya bagaimana, Pak? Opo ya masih seperti dulu, atau kalau kita jabarkan sekarang itu mestinya setelah bangsa itu secara politik merdeka, mestinya kemerdekaan yang bagaimana yang mestinya dicapai, ingin dicapai, monggo Pak Ari. Bisa apa yang kita capai pada fase pertama, kemerdekaan adalah kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara. Sekarang yang harus kita dambakan dan kita perjuangkan adalah kemerdekaan rakyat. Pada umumnya. Apa? Merdeka dalam apa? Merdeka dari ketakutan. Merdeka dari keinginan dan nafsu, keinginan-keinginan dan hal-hal yang buruk bisa dimerdekakan. Merdeka dari kekurangan sandang pangan, dari makan,
merdeka di dalam sebentar Pak, ini masuk ini. Ada ini masuk. Saya harus stop, kalau enggak saya dimarahi. Oke, selamat siang Bapak, silakan. Selamat siang. Inggih, monggo Pak. Ini dari Pak Sanyoto. Pak Sanyoto dari Ponorogo. Pak Sanyoto dari Ponorogo. Jawa Timur, Pak. Monggo, Pak, silakan. Ini saya melihat tema ini saya tertarik sekali. Ya. Terutama bangkitnya ini semangat kita dalam rangka ke depan. Yes. Terutama yang tadi dari Gajah Hoya itu disampaikan bangkitnya Polosoro itu karena dinyak gitu ya. Iya. Dinyak oleh mertuanya gitu. Mertuanya. Kalau dinyak itu sehingga nggak mau kalah dengan negara Wiroto. Iya. Jadi di situ ada semangat, ada tantangan begitu. Iya. Ada tantangan. Sehingga kalau kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini, mestinya hal ini dari dulu itu Indonesia itu bangkitnya karena ada tantangan dari Belanda. Iya. Sehingga kalau sekarang ini, kalau negara kita ini misalnya banyak dinyak oleh negara lain misalnya, mestinya kita harus segera bangkit ini. Iya. Biar kita cepat terlepas dari krisis. Terutama ini saya melihat gejala semacam ini dari negara-negara Barat, terutama dari Amerika, ini yang menyepelekan kita. Mestinya kita harus punya semangat untuk bangkit, jangan sampai kalah dengan Amerika begitu. Oke. Kalau tadi nggak jauh ya, jangan sampai kalah dengan Wiroto. Ya. Kita jangan sampai kalah dengan Amerika begitu. Kalau kalau dengan Amerika, kita jangan berusaha dengan keadaan sekarang. Oke, terima kasih Pak. Dinina bubukkan dengan dinawinya negara kita gitu. Oke Pak Sanyoto, ini terima kasih Pak Sanyoto dari Ponorogo. Masih ada lagi satu, silakan. Halo, silakan. Selamat sore, salam jumpa buat Pak Sudarto. Andi Samudra Pak. Pak Andi Samudra dari Bekasi. Aku tunggu terus tiap minggu Pak. Iya. Langsung aja ke Bapak Harijang Sulalahi. Iya. Sama Bapak Suartomo. Ya. Saya dua pertanyaan Pak dalam rangka kebangkitan nasional besok. Seharusnya kebangkitan nasional itu saya tujukan kepada Pak Sulalahi. Ya. Kebangkitan penegakan hukum di seluruh jajaran mulai dari jaksa, polisi, hakim. Tapi pertanyaan saya, kenapa hakim-hakim juga termasuk seperti badut saja Pak? Kenapa saya bilang badut? Itu pengadilan hakim di Bogor itu raja-raja suap semua Pak. Jadi termasuk hukum saya dijual kepada lawan saya. Yang terakhir Pak, seharusnya juga para anggota DPR dan pemerintahan ojo turu harus bangkit gitu. Terima kasih TVRI dan semuanya Pak. Oke, terima kasih Pak Andi Samudra mengenai tantangan tadi. Saya kepada Pak Sulastomo dulu mengenai tantangan Polosoro tadi, mengapa dia bangkit karena dinyek karena mertuanya. Ya kita kan mestinya bangkit juga gitu. Tanggapan Anda bagaimana? Kebangkitan nasional seperti itu. Saya sebenarnya secara esensinya setuju dengan semangat Bapak itu ya. Cuma kita kan harus melihat realita bahwa justru sekarang ini masalah-masalah kebangsaan Indonesia itu kan, ya saya bisa mengatakan kita harus prihatin, ya prihatin oleh karena bukan yang tumbuh adalah suatu kebangsaan yang satu, yang kuat, tapi justru kita sendiri yang ada kesan memperlemah diri. Ya, misalnya timbulnya semangat disintegrasi, timbulnya semangat kedaerahan. Jadi ini tidak sejalan dengan semangat yang disampaikan oleh Bapak itu. Jadi semangat kebangsaan Bapak Sanyoto itu. Jadi semangat kebangsaan yang kuat tentunya harus lebih mendorong kita untuk lebih bersatu padu gitu ya. Tidak cekcok terus gitu. Nah ini tidak cekcok terus gitu. Bagaimana menanding Amerika kalau kita cekcok terus gitu kan? Saya akan cekcoknya nanti dulu. Saya akan tanya pasti karena menarik sekali. Tapi sebelumnya Pak Hari, saya mau tanya mengenai pernyataan Pak Andi Samudra tadi itu, bahwa kebangkitan mengenai masalah penegakan hukum. Bagaimana komentar panjenengan mengenai penegak hukum yang urung beres saya ini? Gimana? Saya kira itu memang bagian yang paling jelek di Republik ini, yang jatuh
Dan saya tidak tahu dari mana kita harus memulai. Dan yang paling menyedihkan seperti tadi Pak Samudro menyatakan, Andi Samudro menyatakan, goalkeeper, penjaga gawang keadilan, yaitu sistem peradilan termasuk hakim-hakimnya, sekarang ini memang dalam situasi yang sangat di titik terendah. Atau di bawahnya malah under the bottom. Kalau under the belt membeku. Tetapi yang saya maksud, kalau ini tidak segera dipulihkan, harkat ini tidak dipulihkan, maka cita-cita negara modern, yaitu Indonesia itu negara hukum, ya runtuh. Oleh karena itu, pertama kita harus mulai dari kosong. Pendidikan hukum harus yang benar. Kedua, seleksi dari penjabat penegak hukum juga harus ketat. Dan setelah itu diimbali dengan sarana yang cukup supaya bisa melaksanakan dengan adil dan berwibawa. Dan yang ketiga, saya kira dunia intelektual hukum, termasuk para pengacara, penasihat hukum, saya kira harus membekali secara tangguh tentang masalah etika hukum. Inilah yang betul-betul. Jangan bicarakan orang lain. Yang bisa saya kerjakan, saya sebagai orang hukum tidak menjadi orang hukuman sendiri dari pamrih saya. Ojo miso-miso seperti tadi ya. Persis. Pak Aris, satu lagi, masih tadi dari Andi Samudra. Pak Andi Samudra mengatakan mengenai masalah DPR ini juga harus dibangkit. Saya akan lebih tajam lagi. Saya akan lebih. Sekarang ini terjadi gesekan gitu, tapi tidak persis DPR, tetapi MPR. Siapa yang harus mengganti Pak Matori untuk menjadi wakil ketua MPR? Wih, ribut dan diselesaikan. Ya wis, ora popo gitu. Apa itu? Ya nggak apa-apa. Gesekan sekuat itu. Lebih-lebih sekarang ini kalau saya melihat patternnya itu ya. Dulu Pak Amin Rais, Pak Matori dan kawan-kawannya gebuki Gus Dur gitu ya. Lalu tidak menjadi presiden lagi. Nah sekarang gantian. Jadi Pak Amin Rais bersama Gus Dur, gebuki Matori genten gitu ya. Nanti Pak, saya kepengen bagaimana? Ini apakah cukup sehat keadaan seperti ini? Ya terang tidak. Dari pertanyaan Anda, provokasi Anda saja sudah kelihatan. Saya di dalamnya ada message supaya saya mengatakan bahwa itu tidak sehat. Karena itu dan bagaimana ini bisa diatasi, itu yang akan diusahakan oleh apa yang digerakkan oleh Mas. Oke, ini ada telepon masuk lagi. Halo, selamat siang Bapak. Jangan memprovokasi saya. Halo, selamat siang. Selamat sore Pak. Sore, monggo. Bapak siapa? Saya dari Pak Untung Pak. Pak Untung. Di Tangerang, Cipondo. Di mana? Tangerang. Di Cipondo, Tangerang. Tangerang. Monggo Pak Untung. Saya menanggapi tadi Pak Samudra. Kok kayaknya relevan sekali dengan pewayangan tadi Pak. Iya. Saya salut itu sebagai orang Batak kok masih masih care. Oke. Poinnya apa Pak? Poin saya Pak, cuma usulan Pak. Ya. Jadi sekali-kali nanti Pak Dargo itu mendatangkan Bapak Dalang-Dalang yang sekarang sedang ngetren ini Pak. Ya. Barangkali lebih cerita wayangnya itu lebih masuk gitu loh Pak. Iya. Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih Pak Dargo. Terima kasih Pak Untung. Terima kasih. Halo. Selamat siang, monggo. Selamat siang Pak. Kami
Mulyono. Pak Mulyono. Ya. Dari mana? Mekarsari. Mana? Mekarsari. Mekarsari itu mana ini? Cimanggis. Oh, Cimanggis, ya. Nah, monggo Pak. Saya ingin mengajukan pertanyaan, Pak. Iya. Kalau memang kita sudah tahu niat daripada kebangkitan nasional, ya, melalui Sumpah Pemuda terwujud pada proklamasi kemerdekaan, sampai pada saat ini kemerdekaan, mengapa kita sekarang mengambil undang-undang dasar dengan pola pikir Pak? Iya. Barangkali Bapak bisa memberikan pandangan paling tidak kalau tapi ya tetap berangkat dari nilai budaya. Oke. Jelas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Untung sama Pak Mulyono. Ini masih mengenai masalah dalang yang dingadukan oleh Pak Untung. Oke, nanti kapan gantian gitu ya. Ini dalang saya ini juga hebat loh Pak. Itu payu sebulan itu setengah kali bisa gitu. Tapi kita juga bisa 65 kali. Oke, nanti pada suatu ketika akan saya bawa dalang-dalang yang istimewa, kayak Pak Cecep mungkin Pak Mantep atau Pak Anom. Oke, pada suatu ketika. Dari Pak Mulyono mengenai masalah Undang-Undang Dasar 45, barangkali ini Pak yang dimaksud adalah barangkali seperti ini. Tapi nanti tolong Pak ditangkap itu. Tempo hari kira-kira gitu Pak Amin Rais sudah mengatakan bahwa mengenai pasal 29 gitu ya, tidak ada perubahan apa-apa. Tapi pada suatu ketika pada hari berikutnya dari Persatuan Pembangunan dan dari Bulan Bintang mengatakan kami tetap akan memasukkan 7 kata-kata di dalam itu untuk Jakarta Charter, itu Piagam Jakarta ke sana. Ini barangkali yang membingungkan Pak Mulyono, Pak. Tanggapan panjenengan bagaimana mengenai pasal 29 mengenai Undang-Undang Dasar 45 ini? Ya. Ini mungkin yang dia maksudkan, enggak Pak? Ya, kalau pasal 29 itu saya kira kita lebih baik merujuk pada istilahnya Pak Amin Rais, mainstream daripada umat Islam. Ya, gitu ya. Umat Islam itu mainstreamnya kalau di Indonesia NU, Muhammadiyah, dan kemudian juga ternyata pendapat mereka diambil alih tanda petik ya oleh kalangan DPR tadi di luar P3 dan PBB, yaitu bahwa sebenarnya untuk sekarang ini pasal 29 itu tetap seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli gitu. Jadi saya kira saya kok punya perasaan itulah nanti yang akan ditetapkan oleh MPR nanti. Jadi artinya dalam perubahan ini saya kira mudah-mudahan tidak akan terjadi perubahan gitu. Iya. Ini kesan saya begitu. Kesannya kira-kira akan menjurus ke sana. Saya kira itu akan lebih baik daripada nanti kita mempersoalkan hal-hal yang mungkin secara substansial tidak ada perbedaan, tapi bisa menjadi perpecahan di masyarakat dan lain sebagainya. Saya kira itu. Komentar Pak Aru mengenai saya itu. Kira tadi yang dipertanyakan tentang 29 saya kira sudah jelas. Partai-partai pada dasarnya setuju pembukaan tidak dirubah. Di dalam pembukaan itu letak Piagam Jakarta sebetulnya. Nah, dari situ derivasinya adalah pada pasal-pasal. Jadi dengan demikian kalau pasalnya dirubah sedangkan asal usulnya tidak, itu saya kira yang memang ada kontradiksi di dalam sistematika. Itu yang minta dipertimbangkan. Yang kedua, tadi dipertanyakan bahwa sebaiknya Undang-Undang Dasar jangan dirubah supaya jangan ada untran-untran begitu. Saya kira itu kurang tepat karena the founding fathers, para pendiri termasuk Bung Karno, Bung Hatta itu mengatakan Undang-Undang Dasar 45 yang kita punyai sekarang ini rebah cekat, kilat. Undang-Undang Dasar revolusi. Oleh karena itu jangan bertele-tele. Nanti kalau kita sudah Toto, Titi, Tentrem, Kertora, Harjo kita bicarakan. Sekarang ini setelah 50 tahun memang kebutuhan untuk revisiting, untuk meninjau kembali, memikirkan kembali Undang-Undang Dasar adalah valid, sah. Karena saya berpendapat Undang-Undang Dasar adalah salah satu bentuk konsensus nasional, kontrak sosial baru
rakyat berkumpul dari Sabang Merauke, saya mau ini, saya mau itu dikumpulkan, tatanan ini yang terbaik, dibicarakan secara tenang. Tapi sekarang ini mau susuan semua mau dibicarakan sekaligus, dan titik tolaknya itu sekretarian. Jadi tidak ada sistematiknya. Oleh karena itu ibaratnya orang pakai sarung yang cupet, yang sumpen. Gimana sarung misalnya mau dicupet yang tekan gini, mau nutupi dengkul kelihatan wudel, nutupi wudel kelihatan dengkul. Balik sarung memang gitu. Oleh karena itu tidak betul. Kalau untuk cover itu kita mesti duduk lagi dan bicara. Para tokoh-tokoh yang tenang, yang arif bijaksana membicarakan ini. Nah, ini Mas Sulastomo sudah mulai menggerakkan para tokoh itu tadi supaya dapat berkumpul jalan lurus. Tapi jalan lurus itu kan tidak jalan tak ada ujung. Ya harus ada ujungnya. Suatu hari bertemu di dalam suatu circle. Kalau zaman wayang namanya alun-alun, bukan alon-alon, tapi alun-alun. Alun-alun itu depan istana, ya toh. Artinya simbolnya berani Cancut Caliwondo bersama-sama kumpul orang yang concern citizen, warga yang peduli itu di alun-alun untuk berkumpul memikirkan kepentingan nusa dan bangsa. Saya tidak tahu jadi apa dan bagaimana. Mas Sulastomo yang akan jadi. Begitu Mas. Oke, satu hal ini saya sudah diteleponi. Oke, satu hal kepada Pak Ari ini yang tidak pernah kita jamah mengenai pandangan negara-negara sahabat atau bukan sahabat atau etok-etok jadi sahabat terhadap Indonesia Pak. Sekarang ini bagaimana? Negara dan itu saya kira baik masih, tapi segala sesuatu harus kita sembodo, ya toh. Terus kalau kita berani sembodo, tidak ada masalah. Sekarang ini yang terjadi kan kita bilang ini dan itu, tetapi tidak deliver janji-janji kita atau kurang tepat memberikan delivery daripada janji-janji kita itu yang salah. Oleh karena itu Indonesia yang segini besarnya, saya kira kita masih mempunyai martabat yang cukup. Tergantung dari kita bagaimana kita mengisi martabat kita itu. Tidak dengan mengirim 9 kapal ke Timur itu tidak perlu. Kita harus berani meluruk tanpa bolo, kan gitu. Dengan pemikiran, dengan patrat akhlak yang tinggi. Itu kan ajaran nenek moyang. Ini yang banyak dilupakan. Ya, Dr. Sutomo sendiri juga mengatakan kalau kita bisa ambil gitu ya, kita bisa ambil bahwa negara kita itu harus berwibawa. Artinya berwibawa bukan karena ginebuk sarono perang gitu ya. Tidak sekedar itu aja, tapi lebih pada kekaguman orang-orang luar negeri atau bangsa-bangsa lain akan keluhuran budi pekerti kita. Jadi itu belum tahu juga budi pekertinya itu sekarang itu turun apa naik juga. Nah sekarang ini budi pekerti memang disamping-sampingkan lah. Tidak dihayati secara lebih jelas. Oleh karena itu banyak yang mendasarkan diri pada nilai-nilai formal, ya, unggah-ungguh seremonial dan formal. Tidak budi pekerti itu keluar dari dalam hati nurhaini, hati nurhaini. Gitu. Oke, tadi itu adalah kata-kata terakhir Pendekar Sakti yang berwadah pelajar ini. Jadi para pemirsa yang baik, Anda pasti kecewa karena saya harus mengakhiri diskusi kita siang hari ini. Sebab nanti kita akan susul dengan kuis. Beberapa catatan yang ingin kami sampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, seperti hanya nasib cita-cita Ibu Kartini yang antara lain tentang kemerdekaan,
dalam mengambil keputusan oleh kaum perempuan. Demikian juga cita-cita Ki Hajar Dewantara tentang sistem pendidikan nasional yang menuju kepada budi pekerti luhur dan ketajaman otak. Itu semuanya belum sempat kita jamah dengan baik. Demikian juga cita-cita Dr. Sutomo pun mengenai kebangkitan nasional yang kita peringati besok pagi juga belum bisa kita lakukan dengan baik. Komentar saya adalah amit-amit kaliman pabrik li tebih li nepatno sapu dendaning yang widi. Dan akhirnya para pemirsa, kita masuk kepada kuis. Para pemirsa, kita masuk kepada acara kuis. Seperti pada 2 minggu yang lalu, saya akan menanyakan kepada Anda, silahkan menjawab nanti. 5745261 untuk Jabotabek dan 5745262 untuk luar Jabotabek. Hadiahnya 250.000 bagi Anda yang bisa nembang Bapak Pocong. Kemarin 2 minggu yang lalu ya sudah, mereka bisa baru dua lare. Ya sekarang bagi Anda semuanya, silahkan siapa yang bisa nembang Bapak Pocong utuh benar 250.000 untuk Anda. Tidak boleh. Ayo silakan, Anda semuanya silakan. 5745261, 5745262 bagi Anda yang di luar Jabotabek, silakan berhubungan ke sini. Oke, kami persilakan. Siapa ini? Pak Eko. Pak Eko, monggo Pak Eko. Bapak Pocong Pak dan benar. Ya, ini dari Kupang nih Pak Darto. Oh monggo Pak Eko dari Kupang, silakan Bapak Pocong. Tapi suaranya nggak bagus, tapi mungkin lengkap Pak. Nggak apa-apa, di sini banyak yang suaranya. Kira saja. Yo, ayo silakan. Bapak Pocong. Ya. Sang kini Maret nandur. Sapamu ing sabrang. No. Bentuk amu lambung kering. Prateng wisma si pocongmu takuwaya. Makasih Pak Darto. Iya tapi salah. Wong sambamu ing sendang ae sabrang. Karena dia sudah disabrang. Oh, karena mungkin sudah dikupang jadi sabrang ya. Oke Pak, karena disabrang. Ya baik, karena dari Kupang berumah sabamu ing Kupang. Ya sama saja. Baik, 20 tahun Pak di Kupang ini. Inge 250.000 untuk Pak Eko dan silakan hubungan 877998886 untuk teknis pengirimannya atau 877993888. 250.000 untuk Pak Eko. Sekarang yang kedua, sebagai jawaban dari kuis kita yang sudah 1 bulan yang lalu, yang kita buka, saya janjikan pada kita buka hari ini. Monggo Pak, dibuka 1 aja Pak. Nah, dibuka 1. Saya tanyakan pada waktu, diambil aja 1. Pada waktu itu saya tanyakan apa nama panah Arjuna yang tajamnya atau bebernya berwujud bulan yang baru muncul atau bulan Tumanggal. Monggo. Itu namanya apa? Nama panah itu adalah apa Pak? Kami persilahkan. Akan dibuka oleh Pak Sulastomo. Ngantek suwek kabeh keneng panahe. Udah disuwek wae. Nggih. Itu pertanyaannya, apa nama panah Arjuna yang tajamnya atau bujurnya berwujud bulan yang baru muncul atau yang cempala senantiasa ada? Baca Pak, monggo. Nama panah Arjuna adalah Pasopati. Nah, dari siapa dia? Pengirimnya adalah Saudara Taufik Taufik Kesnada, Sunter Paradise 4 F612 Jakarta. Oke, selamat. Benar sekali bahwa namanya itu adalah Pasopati. Ini adalah benar. Paso itu adalah hewan liar. Pati adalah raja.
maka panah itu tajamnya seperti rajanya hewan-hewan liar, dan memang hanya digunakan 2 kali. Yang pertama untuk Niwata Kawaca, yang kedua Karna. Maka wujudnya wulan tumanggal, pas kepada janggane si Karna di sini. Terima kasih kepada saudara Taufik. Silakan hubungan 877998886 dan 877993888 untuk teknis pengirimannya. Dan yang terakhir, bagi Anda semuanya, kuis adalah sebagai berikut. Ini hanya sekedar pertanyaan saya. Silakan menjawab dengan kartu pos boleh, dengan surat boleh, dengan fax pun juga boleh. Ini agak susah. Kira-kira pertanyaannya sebagai berikut. Apa arti sebenarnya dari kata-kata ojo kagetan, ojo gumungan, dan ojo dumeh? Sekali lagi, ojo kagetan, ojo gumungan, ojo dumeh. Ojo kagetan, jangan gampang terkejut. Ojo gumungan, jangan gampang heran. Ojo dumeh adalah jangan sok. Tetapi arti sebenarnya adalah apa? Kita akan undi 1 bulan lagi pada bulan Juni, 16 Juni yang akan datang. Saudara-saudara, silakan kirim kepada Senawangi, Gedung Pawayangan Kang Utaman, lantai 2, Jalan Raya Pintu Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Bagi Anda yang ingin mengirim fax, silahkan 877999387. Dan akhirnya, terima kasih bagi Anda yang telah mengikuti acara ini. Terima kasih Pak Sulastomo. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Mas Hari. Terima kasih PT Bogasari, dan terima kasih Putra Pendowo. Sampai jumpa Minggu 2 Juni 2002 pukul 14. Saya Sutarko Prawirayuda menyampaikan salam cempala.